25 Oktober 1945. Walaupun Indonesia sudah merdeka, tetapi luka hati di antara rakyat Surabaya masih belum tersembuhkan. Pagi yang cerah kini menjadi kelam saat pasukan sekutu secara tiba-tiba mendarat di pelabuhan Tanjung Perak. Hahaha, sampai juga kita di Surabaya. Kini aku bisa merampas kekayaan Surabaya lagi. Tuan, apakah benar kita akan menjadi orang terkaya di negara ini? Tentu Nyonya, kita akan membawa pulang harta kita lagi. Jangan diragukan lagi. Lalu apa rencana Tuan selanjutnya? Kita akan menguasai pangkalan Tanjung Perak dan gedung internasional. Baiklah Tuan, saya akan mengikuti Tuan kemanapun berada. Pada saat itu pula, rakyat Surabaya sedang bekerja di lahan pertanian. Mereka kebanyakan adalah seorang petani, menanam padi demi mendapat sesuap nasi atau lebih. Kapan yo arek-arek Surabaya iso makmur? Tenang aja, pasti iso kok. Tapi apakah benar kita tidak akan lagi bertemu dengan penjajah di sini? Tentu saja. Bu, Ibu dan semua rakyat Surabaya sebaiknya harap berhati-hati karena para sekutu Inggris sudah datang ke negara kita. Opo? Untuk itu kita harus mengusir mereka. Dengan cara apa, Pak? Kita cuma rakyat biasa yang tidak mampu melawan orang asing. Tenang saja pasti bisa. Di sini rakyat Surabaya mampu mengusir penjajah. Keterlaluan, mereka memang tidak memiliki hati nurani. Setelah itu, dikeluarkannya maklumat pemerintahan Sukarno tanggal 31 Agustus 1945 yang menetapkan bahwa mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut makin meluas ke segenap pelosok kota Surabaya. Pada tanggal 19 September pukul 9 malam, sekelompok tentara Belanda datang ke Hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato tanpa persetujuan pemerintah Indonesia daerah Surabaya. Keesokan harinya, para pemuda Surabaya melihatnya dan menjadi marah karena mereka menganggap Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia, hendak mengembalikan kekuasaan kembali di Indonesia dan melecehkan gerakan pengibaran bendera merah putih yang sedang berlangsung di Surabaya. Dua pemuda perwakilan Surabaya mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan memohon supaya bendera Belanda diturunkan. Perundingan berlangsung memanas, Blokman mengeluarkan pistol dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan. Di luar hotel, para pemuda mengetahui berantakannya perundingan tersebut langsung mendobrak masuk ke Hotel Yamato dan terjadilah perkelahian di lobi hotel. Sebagian pemuda berebut naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda. Kusno Wibowo berhasil menurunkan bendera Belanda, merobek bagian birunya dan mengereknya ke puncak tiang kembali. Peristiwa ini disambut oleh massa di bawah hotel dengan pekik "Merdeka" berulang kali. Sore hari menjelang malam, Bung Tomo sedang beristirahat di ruang tamu sambil mendengar berita dari radio. Keterlaluan. Ada apa, Pak? Kok teriak-teriak? Ini Bu, sekarang sekutu telah menduduki Tanjung Perak dan gedung internasional. Yang benar saja. Ya sudah, kalau begitu Bapak siap-siap dulu. Ya Bu, Ibu tolong jaga diri baik-baik ya. Dan keluar rumah, Bapak mengumpulkan arek-arek Surabaya dulu. Iya, Pak. Bapak hati-hati ya. Ya, Bapak pergi dulu ya. Setelah mengumpulkan arek-arek Surabaya,
dan merencanakan strategi di alun-alun untuk perlawanan di tengah malam nanti, Bung Tomo menyiapkan perlengkapan tempur di rumah Tutantri. Tutantri merupakan wanita Amerika yang berjuang membantu rakyat Surabaya. Bung, perlengkapan sudah selesai. Sekarang waktunya kita memberikan woro-woro pada arek-arek Surabaya. Benar Tantri, perlawanan akan dimulai pada pukul 2 siang. Setelah menyiapkan perlengkapan, Bung Tomo dan Tutantri segera kembali ke alun-alun untuk mengusir sekutu bersama semangat arek-arek Surabaya. Sebelum dimulai, Bung Tomo berpidato terlebih dahulu agar memberi semangat ke seluruh arek-arek Surabaya. Selamat perjuangan sekalian. Kita semua harus bisa mengusir penjajah. Jangan sampai tanah kelahiran kita direbut mereka. Kita harus melawan mereka. Merdeka! 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 Tepat pukul 2 siang, perlawanan sengit dimulai. Terdengar suara tembakan menghiasi malam kelam menyeramkan di gedung internasional. Perlawanan yang sangat sengit ini membuat Brigadir AWS Malabi dan tentara sekutunya menambah dendam terhadap rakyat Surabaya. Bentrokan-bentrokan bersenjata di Surabaya memuncak dengan terbunuhnya Brigadir Jenderal Malabi. Kesalahpahaman menyebabkan terjadinya tembak-menembak yang berakhir dengan tewasnya Brigadir Jenderal Malabi oleh tembakan pistol seorang pemuda Indonesia yang sampai sekarang tak diketahui identitasnya. Beberapa hari kemudian, sekutu masih menetap di Surabaya, tetapi tidak melanjutkan perlawanan karena masih sedih ditinggal oleh AWS Malabi. Kini pengganti AWS Malabi adalah Mansur yang sangat dendam terhadap rakyat Surabaya. Mansur pun datang ke rumah Bung Tomo dengan wajah yang sangat kejam dan menakutkan. Sabar, siapakah yang ada di luar? Tidak perlu basa-basi, buka pintunya sekarang. Ada apa dang mari? Di mana Bung Tomo? Ada apa ini? Saya sangat kesal karena rakyat Surabaya telah membunuh pemimpin kami, AWS Malabi. Bisa saja bukan kami yang menewaskan, bisa saja bangsa sekutu kamu sendiri yang menewaskan. Saya tidak peduli, pokoknya rakyat Surabaya harus menyerah sebelum pukul 6 tanggal 10 November. Baiklah jika itu maumu. Awas Koya. Hari di mana pertempuran dimulai, sorak-sorai rakyat Surabaya membakar semangat melawan sekutu yang kini dipimpin oleh Mansur. Dalam waktu yang tidak lama, sekitar 2 minggu, Bung Tomo sering berpidato di depan arek-arek Surabaya agar semua semangat membela tanah air mereka. Tak terasa kurang lebih 2 minggu, perlawanan mulai mereda. Walaupun banyak korban jatuh di mana-mana, akhirnya sekutu mulai meninggalkan Surabaya. Akhirnya, rakyat Surabaya kembali merasakan surga dunia, terbebas dari kekuatan asing. Ibu tolong jaga diri